Tidak ada kisah yang lebih mengusik jiwa ketimbang misteri. Selamat malam penyuka misteri. Kisah pengusik kita kali ini adalah fragmen hubungan pasang surut mantri hewan dengan pemilik ternak. Namaku Nadine. Aku dan suamiku adalah mantri hewan. Kami bertugas di sebuah desa yang berada di kaki Gunung Sumbing. Di desa tersebut ada begitu banyak pemilik ternak. Ada yang ternaknya banyak, ada yang sedikit. Rata-rata pemiliknya adalah orang-orang yang sudah sepuh. Mereka pula yang memelihara sendiri ternaknya. Meskipun tugas mencari rumput dipasrahkan pada anak atau tetangga yang lebih muda. Ada salah satu pemilik ternak yang mendapatkan tempat istimewa di hati kami, hatiku dan hati suamiku. Namanya Mbah Wiknyo. Itu karena keunikan karakternya. Mbah Wiknyo ini sangat mudah marah. Dia juga gampang tersinggung. Dia punya banyak sapi. Tapi pemeliharaannya sebagian besar dia titipkan. Sebagian di desa kami, sebagian yang lain tersebar di desa-desa lain yang jauh dari tempat tinggal kami. Suatu kali Mbah Wiknyo minta bantuan suamiku untuk menyuntik salah seekor sapinya. Lokasinya di desa seberang. Suamiku menyanggupinya. Maka pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah suamiku ke alamat yang Mbah Wiknyo berikan. Dia berangkat selepas istirahat makan siang, agar tidak pulang kesorean. Tapi ternyata hari itu suamiku baru pulang ke rumah menjelang pukul 9 malam. Wajahnya cemberut. Wah, ternyata nyari sapinya Mbah Wiknyo itu susah. Ketemu rumahnya, tidak ketemu pemeliharanya. Sedang cari rumput ke desa sebelah. Terpaksa nunggu, lama banget, terangnya sambil bersungut-sungut. Aku hanya tersenyum. Sepekan kemudian Mbah Wiknyo mencari suamiku lagi. Mau minta tolong nyuntik sapinya lagi yang dititipkan di desa lain. Kali ini jaraknya lebih jauh lagi. Suamiku menyarankan Mbah Wiknyo menghubungi mantri hewan di desa tempat dia menitipkan sapinya saja, supaya lebih mudah. Tapi, jawaban suamiku meskipun dikemas dengan bahasa yang halus, membuat Mbah Wiknyo marah. Mbah Wiknyo menyebut suamiku tidak sopan, sebab suamiku mengecewakan orang yang terlanjur percaya kepadanya. Ada banyak lagi kata-kata Mbah Wiknyo yang berupa omelan untuk suamiku. Tapi suamiku tetap menyarankan Mbah Wiknyo mencari mantri hewan setempat saja agar lebih praktis dan mengirit waktu. Akhirnya Mbah Wiknyo pergi meninggalkan rumah kami tanpa pamit. Esoknya, pagi-pagi, Mbah Wiknyo mendatangi rumah kami lagi. Kali ini dengan marah. Dia mengatakan bahwa sapinya mati. Semua gara-gara suamiku. Dia menyalahkan suamiku atas kematian sapinya. Dia yakin sapinya tidak akan mati jika kemarin suamiku mau menyuntik. Hari-hari berikutnya hubungan kami dengan Mbah Wiknyo menjadi kurang akrab. Dia tidak lagi minta tolong kami untuk menyuntik sapinya. Aku masih sesekali menyapanya jika berpapasan di pasar atau jika lewat di depan rumahnya. Tiap kali ke pasar, aku memang selalu melewati rumah Mbah Wiknyo. Biasanya, dia sedang duduk di teras di kursi goyangnya. Dalam sepekan, aku 2 kali ke pasar. 2 kali pula aku melewati rumahnya dan menyapanya untuk sekadar basa-basi. Biasanya, Mbah Wiknyo akan membalas senyum dan lambaian tanganku
lalu menganggukkan kepalanya. Beberapa pekan ini aku tidak pernah melihat Mbah Wiknyo lagi di terasnya pada jam-jam ke pasar seperti biasa. Kata pedagang beras langgananku yang juga langganan Mbah Wiknyo, lelaki sepuh itu sakit. Dia lantas ditemani oleh salah seorang anaknya yang dipaksa pulang ke rumah untuk merawat Mbah Wiknyo. Mbah Wiknyo ini memang tinggal sendiri di rumahnya. Dia duda, anak-anaknya punya rumah sendiri, ada pula yang tinggal di kota. Jumat itu, aku sengaja izin pulang kerja lebih cepat. Aku hendak ke pasar untuk berbelanja keperluan kenduri hari ke-40 meninggalnya mertuaku. Aku lewat rumah Mbah Wiknyo. Aku melihat Mbah Wiknyo duduk di kursi goyangnya di teras. Syukurlah Mbah Wiknyo sudah sembuh, aku membatin. Aku membunyikan klakson lalu menyapa Mbah Wiknyo. Yang kusapa hanya menatapku. Pandangannya dingin. Wajahnya pucat. Sangat pucat. Aku berkata dalam hati, wah, sakitnya Mbah Wiknyo sudah berat mungkin sampai pucat seperti itu. Tidak seperti biasanya, Mbah Wiknyo tidak membalas senyumku atau lambaian tanganku. Anak perempuanku yang kuboncengkan di depan juga melambai ke arah Mbah Wiknyo sambil menyapa. Tapi Mbah Wiknyo diam saja. Pandangan matanya tajam mengikuti kami. Namun, tidak ada senyum atau lambaian tangan seperti biasanya. Bulu kuduku sempat meremang. Malam itu badanku meriang. Pikiranku tidak bisa lepas dari Mbah Wiknyo. Tapi karena sedang ada banyak hal yang harus kukerjakan, aku segera minum obat agar tidak sampai ambruk. Sejak Jumat itu sampai Minggu, aku demam. Suhu badanku tinggi dan keringat dingin terus bercucuran. Bahkan aku terlalu lemah untuk bangkit dari kasur. Suamiku pun berinisiatif memanggilkan tukang urut. Rumahnya di area pasar. Jadilah Minggu malam itu aku dipijat. Sambil memijatku, Mbak tukang urut bercerita banyak hal. Dia juga bertanya kepadaku apakah aku habis melakukan perjalanan jauh atau melawat tempat yang singuk. Karena menurut dia aku kena sawan. Tidak kemana-mana Mbak, di rumah saja. Cuma belanja ke pasar pas Jumat itu. Habis menyapa Mbah Wiknyo di terasnya, lah kok malamnya saya meriang. Loh, siapa Bu? Mbah Wiknyo? Mbah Wiknyo tetangga saya itu. Aku mengiyakan pertanyaan sekaligus pernyataan Mbak tukang urut. Jumat kapan Bu Mantri ketemu Mbah Wiknyo? Dia bertanya. Ya Jumat kemarin itu, 3 hari yang lalu, ujarku. Oh alah Bu, ya ini panjenengan kena sawannya Mbah Wiknyo. Loh, memangnya kenapa Mbak? Tanyaku tak sabar. Lah wong Mbah Wiknyo sudah sedo kok. Ini tadi sore habis kenduri 40 hari di rumahnya. Jawaban Mbak tukang urut itu membuat dadaku langsung sesak.